Kita masuk apa enggak? Masuk. Masuk dulu toh. Persiapan ulang tahun. Terus Kita selesai. Di sini kita duduk di belakang. Oh, di belakang. Panitia nanti menyiapkan ruang deh. Ini roti Pak. Oh, berbaris. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga yang kudus dan kembali yang dari kami semua menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pimpinan Tuhan hingga kami semua sampai di tempat ibadah dengan selamat. Terpujilah Tuhan kami selamanya. Tuhan di surga, pada pagi hari ini kami tidak mulai ibadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki minggu akhir ketiga. Masa penantian yang akan sukacita, berlimpah tiba dan berlimpah tangan kananmu ada senantiasa. Mari dalam ibadah padanya, menyembah Allah yang Maha Besar. Mari kita Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang sedia menepati janji-Nya. Amin. Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu akhir ketiga. Allah yang setia melalui demi keselamatannya menjadi sukacita dalam penantian kita. Penantian kita bukanlah harapan palsu, melainkan harapan pasti yang diberikan oleh Allah sendiri. Bisa jadi dalam penantian akan kedatangannya ada berbagai peristiwa yang membuat kita bimbang. Dalam kebimbangan, bertanyalah pada Allah, jangan takut, mendekatlah kepadanya. Seraya memohon jawabannya, maka kita menantikannya dalam iman penuh sukacita, iman yang terus berelasi dengan Allah, dalam tanya untuk menghidupi kehendaknya di dunia. Yeah.
akan semua. Mazmur 13 ayat yang ke-6 berkata, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena menyelamatkanmu. Aku menyanyi Tuhan, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah perintahmu dari Tuhan. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bacaan pertama terambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yang demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Pada bumi dan tanah kering akan berdiam, pada belantara akan bersorak-sorak dan berbunyi. Seperti bunga mawar, dia akan berbunga lebat. Bersorak-sorak, dia bersorak-sorak dan bersorak-sorak. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, juga semarak Karmel dan Saron. Ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu, dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang tumbang akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah besar menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh belaga dan papirus. Di sana akan ada jalan raya yang akan disebut jalan lurus. Orang yang tidak kafir tidak akan melintasinya. Jalan itu tersedia bagi umatnya, para pengembara dan orang bodoh pun tidak akan tersesat di atasnya. Di sana tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan melewatinya, dan tidak akan ditemukan di sana. Tetapi orang-orang yang terus akan berjalan di sana. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Demikian sabda Tuhan. Mari kita menyanyikan Mazmur 146 secara bersamaan.
Bacaan kedua diambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus menentukan hati, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan berguna. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan Injil yang diambil dari Matius 11 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah dia yang akan datang ini? Ataukah haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apa kamu pergi kepadaku? Melihat bulu yang digoyangkan angin? Atau untuk apa kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabikah? Nah, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Tentang dialah ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahuluimu. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Demikianlah Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Baik, puji Tuhan. Nah, di sini hari ini cuacanya sangat cerah dan juga menambah kemeriahan gereja kita pada pagi hari ini. Saya melihat ada yang berbeda di ibadah minggu hari ini.
Bapak Ibu ada yang merasa ada yang beda hari ini? Ada. Apa itu? Semua tampak yang ibu-ibu pakai pink cantik-cantik. Bapak-bapak ngajarin sini pakai besar, ganteng tambah ganteng, mesti orang ganteng, juga tambah ternyata tidak pakai besar ya. Tapi ada yang beda dari sama saya baik dari Bapak beda dari kamu. Apa Bapak Ibu? Kacamata. Tambah ganteng. Oh enggak, jadi aku tidak memang. Dia Bapak Ibu ada yang berbeda. Ibu pakai pink, ya cantik, ya tambah cantik. Yang kulitnya cerah jadi tambah glowing. Ya kulitnya eksotis ya jadi tambah cantik gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu kenapa minggu ini yang ibu-ibu pakai baju nuansanya pink atau merah muda atau merah jambu? Ada yang tahu ibu kecuali seksi acara hari ini? Kecuali seksi acara ya. Ibu-ibu jemaat ada yang tahu kenapa hari ini ibu-ibu khususnya dan remaja-remaja putri ini pakai baju nuansa pink? Kenapa? Pink hero. Lah, lo mana di kamar kopi ya harus sanggup pink? Atau coba nebak-nebak sendiri Bapak Ibu? Ada yang tahu kenapa kita hari ini pakai pink? Mbak Titin? Karena apa ketiga? Yang ketiga? Itu jawabannya Mbak Titin, nanti benar apa tidak ya? Saya mau nanya Bu Dodo ini, Bu Dodo ini ya juga panitia. Kira-kira Ibu tahu nggak Bu? Kenapa kita hari ini pakai pink Bu? Hanya memasuki Advent cita-cita. Ya, kita kumpulkan dulu jawabannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tidak tahu, kenapa sih? Pasti ada pertanyaan, kenapa sih kita hari Minggu besok yang ibu suruh pakai baju pink? Kok ya pasrah gitu ya? Nggak ada yang tanya, kenapa sih Mbak Aro, Mbak Rina, kok kita pakai baju pink? Nggak ada yang tanya ya Bapak Ibu. Terus pasrah untuk menunggu itu yang nggak boleh pink. Itu ya menurut aturan nih. Seharusnya Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu ada hal yang menarik kalau kita disuruh pakai baju pink, ada hal yang menarik harusnya. Kenapa sih kita harus berani ada yang tahu? Ya Bapak Ibu, supaya kita tahu jawabannya. Nah sekarang saya mau kasih tahu jawabannya. Mengapa hari ini dalam ibadah ini di Advent minggu ketiga ini ibu-ibu pakai baju pink, pakai baju merah muda, pakai baju merah jambu? Karena minggu Advent ini adalah minggu Advent ketiga yang disebut sebagai Minggu Gaudete. Dengar ya? Minggu Gaudete. Gaudete adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya bersukacitalah. Jadi kita senang apa? Bener ya? Sukacita. Ya. Mbak Titin juga bener. Advent ketiga. Ya. Nah sekarang saya menggabungkan. Advent ketiga adalah Minggu Gaudete yang berarti Minggu Suka. Minggu ini menandai dan mengingatkan umat Kristen kita semuanya supaya kita bersuka cita
dalam penantian akan kedatangan hari Tuhan, kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Warna liturgi yang digunakan pada Minggu Gaudian adalah seperti yang kakaknya saat ini adalah pink atau merah jambu atau merah muda. Karena apa Bapak Ibu? Karena warna pink, warna merah muda ini melambangkan sukacita yang kuat. Sukacita yang kuat. Meskipun sukacita pada masa Advent ini masih berlangsung dengan nuansa pertobatan sebagai perjalanan iman yang semakin. Nah, ibu-ibu jemaat semuanya yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi tentang kenapa ibu-ibu jemaat tidak ada yang berani bertanya? Kenapa tidak ada yang berani bertanya kalau ada sesuatu yang ingin diketahui? Sebenarnya ini ada hubungannya dengan tema khotbah ini, yaitu iman selalu punya pertanyaan. Iman selalu punya pertanyaan. Bapak Ibu, banyak orang, mungkin termasuk kita, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu majelis yang dari sini, ketika kita tertarik ingin mengetahui sesuatu dengan hal-hal yang belum kita ketahui, seringkali kita takut untuk bertanya, tidak berani untuk bertanya atau menanyakan. Mungkin ya sungkanlah aku takon, bapak aku dianggap, bapak suka kepo, kepo apa ya Bapak Ibu? Ini tahu ya. Sungkan untuk tanya, takut untuk tanya, mau dianggap kepo, mau dianggap kok ya orang gimana sih, mungkin bola-bali ya ngerti, takon boleh gitu ya. Takut dianggap orang dengan, kalau takut dianggap orang update berita, nggak update perkembangan yang sedang terjadi. Maka orang kita jadi malu untuk bertanya, takut untuk menanyakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya masih mengajar menjadi guru di SD, ya, mengajar anak-anak SD, saya sangat senang ketika saya selesai memberi materi untuk anak-anak pelajaran agama Kristen. Kemudian ada anak-anak yang secara aktif bertanya untuk memperoleh jawaban, untuk memperoleh hal yang mereka belum yang belum mereka paham. Mereka bertanya, ada anak-anak yang aktif bertanya setelah selesai membaca. Saya sangat senang daripada anak-anak yang ketika ditanya, anak-anak tadi apa yang sudah Bu Fitri jelaskan tadi, udah apa belum? Diam. Anak-anak, siapa di sini yang mau bertanya? Diam. Sudah paham? Sudah mengerti? Diam. Nah, mungkin di sini juga anak-anak juga yang sekolah-sekolah kayak gitu ya. Ketika ditanya Bapak Ibu guru, apa belum cara? Tapi ketika saya coba, kalau kamu ditanya guru, kamu diam, kamu tanya paham apa belum, kamu diam, berarti berarti apa kamu tidak tahu. Coba jelaskan. Begitu saja. Apa yang diberi materi yang diberi kamu? Jadi, nggak tahu, Bu. Ya. Terus kalau ulangan, jadi juga. Sebenarnya saya sangat senang kalau mendengar
tidak berani bertanya. Ada anak-anak yang sungkan atau takut untuk bertanya. Kalau nanti saya bertanya sama guru, ada lebih Bapak Ibu guru yang tidak senang kalau anaknya misalnya itu bertanya. Senang kalau gurunya ini banyak bertanya. Ini ceritanya anak saya sendiri. Ketika anak saya, "Mama ini gimana?" Nah, mama udah lari pelajarannya. Jadi tidak itu dia orang tanya sama bu guru. Bu gurunya kalau ditanya, saya nggak tahu ini gimana. Gurunya malah bilang, kayak gitu aja nggak betul. Bocah lambatnya itu pelajaran. Ya, kata-kata guru yang melemahkan siswa. Siswa sebenarnya pengen tahu, pengen belajar, mungkin yang banyak itu enggak. Tapi ada guru yang membatasi anak-anak bertanya lebih. Ucap kota kembali. Oh ya, banyak ini. Di sini ada guru-guru yang seperti itu. Ada. Seharusnya sebagai guru itu kita lebih senang loh Bapak Ibu kalau ada anak-anak yang begini. Ya. Jadi jangan membatasi anak-anak dengan bocah kok orang nggak teknik, orang bingung gitu ya. Belum itu contoh termasuk para orang tua ya Bapak Ibu sebagai orang tua seharusnya kita senang kalau kita di rumah, apalagi kalau anak-anak kita yang masih punya anak-anak usia dini ya, ini sering ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Anak-anak kecil kalau kecil itu seringkali tanya, ya, "Mas, ini apa?" Dijawab. "Mas, ini tuh apa?" Dijawab lagi. "Ini bagaimana, Mas?" Dijawab lagi. Ini dia cari-cari pertanyaan sampai dia itu harus melakukan jawabannya. Seharusnya seperti itu. Tetapi ada orang tua, orang kesibukan, ya, orang senang pakai permainan HP, anaknya handphone gitu. "Mak, ini gimana ya, Mak? Tanya terus loh kamu." Musik, mama nggak tahu lah. Jadi sudah selesai, kamu nggak mau bertanya. Bertanya. Anak-anak kalau dia bilang kamu tidak sama akhirnya kalau biasa itu sudah kalau kamu seperti itu ya sudah aku tidak akan tanya sama cari jawaban dari orang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bertanya bagi anak-anak adalah cara mereka untuk belajar menjalin relasi akrabnya dengan orang lain. Para siswa yang aktif bertanya dengan gurunya pun sebenarnya juga adalah usaha untuk menjalin relasi akrabnya dengan guru. Bertanya adalah sebuah proses hidup yang penting yang mesti dialami oleh semua anak-anak dalam masa tumbuh kembang. Jangan larang anak-anak untuk bertanya apapun, karena itu akan menjadi bekal dalam setiap anak untuk memiliki kemampuan dalam pencarian yang mendalam aspek hidup, termasuk dalam hal berhubungan. Anak-anak juga butuh pengetahuan, jawaban yang pasti tentang perhubungan dan perkembangan imannya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita membayangkan hubungannya dengan iman iman selalu punya tekanan. Hubungannya dengan seringkali kita membayangkan kalau orang yang beriman itu adalah orang yang tidak pernah ragu. Baik, imannya kuat dong. Imannya
kenceng. Terus mesti orang nggak pernah goyah, nggak pernah ragu. Dan mesti pemahamannya yang saking panutan terus kenapa berlaku. Mungkin orang berpikir pasti tidak akan mengambil, karena dia sudah paham. Tetapi kita berpikir bahwa iman itu selalu berarti kuat, mengerti semua hal tentang Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, jawaban apa dari Tuhan. Ya, pasti kalau saya seperti ini, Tuhan pasti tolong. Kalau saya begitu, Tuhan pasti tolong. Saya tahu, tidak seperti itu. Tetapi firman Tuhan hari ini justru menunjukkan hal yang berbeda. Menunjukkan hal yang berbeda. Orang yang beriman juga memiliki hubungannya tetap. Orang yang beriman pun juga. Orang yang beriman pun butuh jawaban yang pasti. Masih ada pertimbangan dalam beriman orang-orang beriman. Tadi dalam bacaan ini Matius 11 kita melihat kisah Yohanes Pembaptis. Siapa nggak kenal Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ini seorang nabi yang besar, yang disebut sebagai perintis jalan bagi kedatangan Tuhan, yang mengawali pekerjaan Tuhan. Seorang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Namun ternyata Yohanes Pembaptis yang kita kenal nabi besar, dipakai Allah luar biasa, ternyata memiliki kebimbangan, memiliki keraguan, dan pertanyaan iman. Ketika Yohanes menjawab, ketika pelayanannya terhenti secara magis, ada orang pemerintah tidak menilai apa yang dilakukan oleh Yohanes. Ketika yang selama ini Yohanes Pembaptis bersuara lantang di padang gurun, harus berdiam dalam gelapnya penjara. Dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu, secara manusia, Yohanes tidak kecewa. Aku sudah melakukan banyak hal. Aku sudah bersungguh-sungguh untuk membuat orang bertobat. Kenapa Tuhan membawa saya ke dalam? Justru hidupnya berakhir dalam penjara. Secara manusia, Yohanes Pembaptis ini merasa tidak sedih dan kecewa. Dan mungkin Bapak Ibu pada waktu itu kondisi keuangan penjara Yohanes Pembaptis ini tidak terlalu ketat penjaraannya, sehingga murid-murid Yohanes Pembaptis bisa datang mengunjungi Yohanes. Dan ketika para muridnya mengunjungi Yohanes Pembaptis menyuruh para muridnya untuk mempertanyakan hal pada Yesus. Yohanes Pembaptis bertanya, tanyakan kepada Yesus, apakah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Kenapa pertanyaan ini muncul dari seorang Yohanes? Pertanyaan ini muncul bukan karena Yohanes Pembaptis tidak mengenal
sebaliknya. Pertanyaan itu muncul karena keadaan hidupnya tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kondisi dirinya, keadaannya saat itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ia setia kepada Tuhan, tetapi justru yang benar. Ia taat hidupnya kepada Tuhan, tetapi justru ia dijebloskan ke dalam penjara. Disinilah kita melihat bahwa orang yang sungguh-sungguh beriman pun, sungguh-sungguh taat pun kepada Tuhan, bisa mengalami kegagalan, bisa mengalami kebingungan. Jadi gimana? Hidupnya taat, hidupnya setia, hidupnya menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Kok dia jadinya seperti itu? Sebenarnya apa sih kalau ini benar-benar harus saya alami ya? Kenapa seperti ini bisa terjadi? Muncul keraguan, muncul kebimbangan, muncul kebingungan. Apa yang Baptis dalam dirinya muncul pertanyaan tentang siapa Tuhan Yesus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kenyataan iman. Iman selalu akan memiliki punya pertanyaan. Iman tidak meniadakan orang buruk. Iman tidak meniadakan kebimbangan. Iman tidak meniadakan kebimbangan. Iman tidak menghilangkan keinginan untuk mengerti lebih banyak tentang Tuhan. Justru dengan iman, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan, mendorong kita untuk kita ini bisa lebih jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita bertemu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, seperti halnya dengan Tuhan. Kita menjalani kehidupan, kita tekun beribadah, sebelum makan, tidak henti-hentinya berdoa. Tapi realita yang terjadi, realita yang kita terima tidak sesuai dengan harapan. Harapan kita apa Bapak Ibu? Dengan hidup taat, hidup setia, hidup menurut apa yang dikehendaki Tuhan, harapan kita apa? Apa harapan Tuhan ketika sudah hidup taat, hidup setia, hidup melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Seperti halnya Goendan yang bersama bersedia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yang harusnya hidupku diberkati. Tuhan kurang-kurang apa bisa berkati Tuhan berikan semuanya apa yang aku minta. Itu Bapak Ibu. Harapan kita ketika kita mau makan, kalau setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, harapannya itu kita dapatkan apa yang kita mau dari Tuhan. Ada timbal balik yang diberikan Tuhan kepada. Tetapi realitanya, kenyataannya, wong setia, wong taat, wong rajin itu, terus berdoa, ya, kita masih banyak memiliki permasalahan. Terkadang hidup kita merasa tidak bahagia. Kemarin di PA Semadu, di PA mana yang kelompok kelompoknya kita ya. Bapak Ibu, apa yang membuat kita tidak bahagia? Jawabannya, karena beda,
kebahagiaan. Apalagi Mbak Sandi kemarin. Orang betul bahagia. Orang sombong kuih, orang sombong kuih, kalau sombong kuih kemauannya anakmu bahagia. Pokoknya yang berbahagia kita cici. Jadi oke, saya ingat kata-kata atau ketika almarhum Ibu Wasito itu datang ke Asomi Imani ngobrol dengan kami, ya. Maka dia tahu, pengen ibu ini selalu berjanji. Senang terus ini, terus rasa lihatnya aku dia tahu, aku bingung kan? Aku juga itu tuh kan, bukan kita mesti atau mesti ambilnya senang terus. Yang pengen ibu, bapak-bapak kalau pengen ibunya memang enak, ya, hatinya senang, minumnya bahagia, yang itu seneng, orang perlu senesu, kuncinya satu, kata almarhum apa? Jika ibu saya kunci bahagia versi ibu asli almarhum itu sangat apa ya? Sangat terkesan dengan kami ya yang bahagia itu tidak tapi sebenarnya tidak itu kebahagiaan itu tidak dilihat dari kebahagiaan itu tidak dilihat dari berkat-berkat yang bisa kita lihat secara sama seperti oke mungkin aku semua yang bahagia itu salaman dari orang benar baik. Hatinya akan jadi senang. Cara pandang kita dengan kondisi ketidakpunyaan uang tadi secara positif dijalani dengan senang. Orang benar itu sudah menjadi dulu senang. Soalnya nanti dia orang benar itu senang. Sing bener kan malah kok sombong. Jadi di sini kalau untuk bahagia bukan bahagia itu dalam orang pandang pada situasi kondisi yang ada. Kalau senang, bebe, kalau kita cara pandang berarti kita positif, ya kita akan senang. Tapi kalau bebe oke. Oke, betul ini kok oke, ya. Pandangan itu cara pandang. Tidak akan menang. Nah, terkadang Bapak Ibu, kita merasa bahwa ketika kita taat, kita setia, kita lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu kita bahagia. Kita mau apa Tuhan sebutkan, tapi realitanya itu kita sering banyak menghadapi masalah datang sini berganti, masalah si jiwa kampung, masalahnya Bapak Ibu membuat kita kadang jangan dipilih mesti bertanya-tanya kepada aku setiapnya kok uripku banyak masalah. Aku taat, tapi uripku kok begini terus. Terus. Aku senang terus. Seringkali realita yang kita hadapi, kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita. Itu yang hati-hati dengan harapannya tidak sesuai dengan yang hidupnya justru ada dia makanannya sebenarnya Yesus ini Yesus apa bukan ya bukan yang dia kurang tapi dia menghadapi situasi dan kondisi yang bingung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika bertanya, kita bertanya. Ketika masalah-masalah
hidup yang datang kepada kita bertubi-tubi datang. Kita bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kok kenapa kau diam, Tuhan? Kenapa jalan hidupku seperti ini? Berarti kita kurang iman. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita ajukan kepada Tuhan, justru ini adalah tanda bahwa kita sedang mencari Allah di tengah-tengah situasi yang jadi kalau kita dalam masalah, ketika kita dalam keraguan, ketika kita dalam penderitaan, kita bertanya kepada Tuhan. Justru ini kita tanda kita jujur terbuka di hadapan Tuhan. Ada relasi yang dekat kita dengan Tuhan. Daripada kita banyak pertanyaan, ngomong baik, banyak pertanyaan tapi tidak pada Tuhan. Kita diam, tapi ya kita kadang-kadang merasa kita sok tahu, Gusti Allah itu si orang semuanya, Gusti Allah itu tinggalnya orang peduli, terus kita mundur, kita orang aktif dari masa heran, sia-sia daripada kita tidak jujur di hadapan Tuhan, tapi kita bertanya langsung kepada sumbernya. Kenapa Tuhan ini? Ini tanda kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Lalu yang menarik dalam kisah ini, Bapak Ibu, adalah bagaimana Yohanes Pembaptis membawa pertanyaannya. Yohanes Pembaptis tidak mengeluh kepada Yesus. Ia tidak berdebat dengan pikirannya sendiri. Mungkin dengan kemampuannya sendiri. Tetapi ia mengutus murid-muridnya. Kalau sebenarnya ada sumbernya yaitu Tuhan. Dan disinilah iman Yohanes. Bukan karena ia tidak memiliki pertanyaan, tetapi karena ia tahu kepada siapa Yohanes Pembaptis harus bertanya. Lalu bagaimana Yesus menjawab? Yesus tidak apa-apa. Ketika ada pertanyaan Yohanes Pembaptis tentang siapa dirinya, Yesus tidak tersinggung. Dia juga tidak menemui Yohanes. Dia juga tidak berkata. Yesus tidak berkata kepada Yohanes, "Oh, kamu ragu dong? Kenapa Yohanes Pembaptis ragu?" Tetapi Tuhan Yesus justru memberikan jawaban melalui apa yang dia kerjakan. Yesus memberikan jawaban bahwa kalian orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar gembira. Melalui jawabannya, seolah-olah Tuhan Yesus berkata dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Yohanes. Seolah-olah Tuhan Yesus menjawab, lihatlah apa yang sedang dilakukan Allah. Jika engkau belum mengerti, lihatlah buah pekerjaanku, lihatlah karya-karyaku, lihatlah apa yang sudah aku lakukan. Terkadang
jawaban Tuhan dalam hidup kita, jawaban Tuhan dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita akan jumpa kepada Tuhan, seolah-olah kita juga tidak mendapat jawaban yang pasti dari Tuhan. Mendapatkan jawaban yang tidak kita mengerti, menjadi pemahaman, jawaban yang membuat kita berpikir. Tidak selalu berupa penjelasan yang tidak selalu Tuhan menjawab seperti itu juga ketika kita berdoa. Seringkali jawaban Tuhan itu terdapat dalam perjalanan hidup yang kita jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan kita terjadi dalam proses kehidupan yang kita lalui, dalam hal-hal yang kecil yang Ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Seperti dalam kitab Yesaya, kita mengetahui bahwa dalam kondisi kitab Yesaya ini adalah kondisi bangsa Israel yang sedang dalam masa pembuangan, yang pada waktu itu mereka hidup di padang gurun. Padang gurun, apa sih yang diharapkan dari padang gurun? Anus, tidak ada air, tidak ada tanaman sayur, kecuali kaktus ya. Tidak ada hal yang bisa mereka dapatkan dari padang gurun dalam menjalani kehidupan. Dan ketika mereka menjalani kehidupan di padang gurun, di padang belantara, seolah-olah Tuhan itu kebanyakan kosong membuang, menempatkan bangsa pilihannya di padang gurun yang tidak ada apa-apanya, tidak tahu apa kemana. Tetapi Tuhan menjawab apa yang menjadi pertanyaan bangsa Israel. Lalu apa yang Tuhan sediakan sediakan? Meskipun mereka hidup di padang gurun, mereka tidak pernah bilang, itu semua tersedia. Pemeliharaan Tuhan itu yang meskipun Allah tidak secara langsung menjawab apa yang menjadi pergumulan hidup bangsa Israel, tetapi Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka melalui hal-hal yang kecil, hal-hal yang Tuhan sediakan untuk pemeliharaan. Sama seperti bangsa Israel. Terkadang Tuhan membawa seolah-olah kita berjalan di dalam padang belantara. Seolah-olah kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Seolah-olah kita tidak melihat bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya tujuan kita? Punya tujuan kenapa? Seringkali seolah-olah kita dibawa oleh Tuhan berjalan di padang belantara. Tujuannya supaya kita turut dalam pencarian makna hidup dan supaya kita semakin mengenal Dia. Supaya kita terus belajar menemukan kehendak Allah dan menghidupinya dalam kehidupan. Sebab Bapak Ibu,
Tuhan menolong dalam hidup ini. Tetapi Tuhan mau yang terpenting dalam kehidupan kita adalah menolong ya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang lebih mengharukan lagi adalah bahwa setelah Yohanes Tuhan Yesus memuji Yohanes Pembaptis di hadapan. Dia berkata bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang besar, bahkan yang terbesar di antara mereka yang lahir dari Yesus tidak menilai Yohanes dari pertanyaan, tetapi Tuhan Yesus menilai Yohanes Pembaptis dari ketulusan hati. Tuhan Yesus menilai Yohanes Pembaptis dari kesetiaannya, dari keberaniannya untuk mencari Tuhan di tengah-tengah kebingungan, mencari kehendak Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus hargai iman yang dimiliki, iman yang semuanya pada Tuhan. Itu berarti bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan pergumulan, dengan kebimbangan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Tuhan tidak menjadi. Ia tidak kecewa dengan kita. Ia tidak menolak kita. Ia tidak mengabaikan pertanyaan kita. Justru Tuhan menghargai kejujuran kita. Tuhan lebih suka datang dengan hati yang bertanya daripada kita ini berpura-pura kuat, tetapi hati kita sendiri pura-pura kuat menghadapi kenyataan. Sebenarnya kita jauh dari kenapa? Karena ketika kita dalam bimbingan, kita dalam masalah, kita tidak mencari, tapi kita justru menjauh dari jawaban yang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika hari-hari ini hidup kita penuh dengan pertanyaan, jangan menganggap itu adalah kegagalan ini. Aku orang yang tahu ya, aku orang pertanyaan tentang diri. Jadi aku ini kurang beriman. Jadi aku ini kurang percaya ya kepada Tuhan ya. Tuhan juga ingat tentang Yohanes. Ingatlah respon Tuhan Yesus dari pertanyaan Yohanes Pembaptis dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Pertanyaan iman bukanlah musuh iman itu sendiri. Pertanyaan justru adalah bagian dari iman. Justru ini adalah bagian dari iman. Pertanyaan justru membuat kita lebih mencari Tuhan lebih dalam. Pertanyaan membuat kita membuka diri terhadap karya-karya Tuhan yang lebih. Jadi Bapak Ibu, jangan takut untuk bertanya kepada Tuhan tentang apapun, tentang situasi kehidupan kita. Jangan takut bertanya kepada Dia. Karena itu bahwa semua pertanyaan kita di hadapan Tuhan datanglah kepadanya dengan kejujuran. Izinkan Tuhan
Tuhan menjawab dengan caranya. Cara Tuhan luar biasa. Tuhan punya caranya sendiri. Tuhan punya waktunya sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tuhan akan menjawab tantangan hidup yang kita alami dengan kasih dan iman. Sebab pada akhirnya iman yang bertanya akan menemukan Tuhan yang sendiri. Yang pertanyaan-pertanyaan yang ada seputar kehidupan kita akan menemukan bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah itu setia menyertai hidup kita. Dan ketika kita sudah memperoleh jawaban-jawaban dari iman dari Tuhan, bisa melakukan justru iman kita akan dijawab. Kita sudah bertemu dengan Tuhan dan jawaban-jawaban dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa akhir ini nantian kita akan berdatangan hari ini. Mesti kita jalani dalam kesabaran. Kitab Yakobus tadi mengibaratkannya seperti petani yang menanam dan yakin akan pekerjaan alam yang akan dinyatakan. Semua yang ditabur dalam kesabaran akan tumbuh dan berbuah dalam kehidupan hidup. Yakobus mengingatkan dengan tepat bahwa kesabaran akan menjadi bagian yang nyata dalam hidup orang. Kita harus yakin akan pemerintahan, akan kuasa, seperti halnya juga yang dijanjikan oleh Mazmur 146. Mazmur memuji Tuhan karena Tuhan tidak hanya ada dalam penciptaan, namun juga dalam seluruh rangka kehidupan. Tuhan Allah adalah yang tahu dan yang akan menyatakan kemenangannya dalam keselamatan, damai sejahtera, shalom, di Advent ketiga ini, Bapak Ibu, kita juga memperingati 94 tahun perjalanan gereja kita yang tercinta, GKJ Reformasi. Kita tahu, Bapak Ibu, 94 tahun itu bukan usia yang muda usia yang 4 tahun itu yang sudah cukup dan cukup sekali banyak sudah mengalami asam garam pahit getir perjalanan memasuki usia yang ke-94 tahun ini. Bapak Ibu, gereja Kristen Allah kasih dipanggil untuk senantiasa bersyukur atas kesetiaan Tuhan yang telah menyertai perjalanan panjang kita ini. Kemudian biasanya menulis atau mensampaikan sejarah singkat, saya sempat membaca nanti, Bapak Ibu juga akan kembali mendengar perayaan Hud nanti yang menggunakan bagaimana sejarah gereja itu. Saya sempat melihat betapa perjuangan para pendahulu kita, sepupu gereja kita ini, Bapak Ibu, dalam perjuangan gereja yang sudah mengalami berbagai macam tantangan. Dari tahun mulai tanggal 11 Desember 1931 gereja ini resmi didirikan menjadi gereja yang mandiri, memiliki majelis yang sudah mapan. Meskipun dengan pelayanan yang seadanya, sederhana, tapi perjuangan mereka dalam mengupayakan pelayanan perkembangan kemajuan gereja Menara Kasih ini luar biasa.
mengajarkan tentang bagaimana bertahan di tengah berbagai tantangan luar biasa ini. Dan kita saat ini yang sudah menikmati perkembangan gereja yang luar biasa saat ini, disampaikan itu gereja yang lebih megah, lebih mewah, lebih bagus gitu Bapak Ibu. Kita terus mengingat karya-karya Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menyertai pelayanan majelis, pelayanan gereja Jenderal Agus Tuhan, tidak akan mungkin. Akan ada yang semakin gereja semakin bertambah besar, semangatnya semoga semakin bertambah, semoga semakin bertambah di Bapak Ibu. Nah, ini menjadi masalahnya. Semakin hari jumlah jemaat ini kalau semakin menyusut. Jadi ini monggo keluarga muda. Keluarga muda, ayo jangan hanya punya 1 anak, 2 anak, tetapi mari kita banyak. Mari kita beri anak cucu yang bertambah banyak. Apa melihat gereja Utara Kasih Tuhan? Ya, bukan kita siapa lagi, dan kita keluarga muda siapa? Saya sudah tidak mungkin. Ini monggo kita program itu ke depannya supaya perkembangan jemaat meningkat, kualitas pelayanan iman juga meningkat. Kiranya peringatan ulang tahun yang ke-94 ini semakin meneguhkan gereja Utara Kasih untuk terus bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan, semakin menyuarakan doa kasih dan sejahtera sehingga benar-benar mewujudkan menara kasih. Jadi menara kasih itu bukan hanya sekedar nama, tapi menara kasih ini benar-benar kita bisa wujudkan. Kasih bisa dilihat oleh banyak orang, kasih itu bisa dirasakan oleh banyak orang yang ada di sekitar. Melalui siapa Bapak Ibu? Melalui kita, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GKJ Utara Kasih semua. Melalui kita semua jemaat. Ingat Bapak Ibu, gereja itu bukan hanya sekedar gedungnya, bukan hanya sekedar bangunannya ini, tetapi gereja itu siapa? Gereja itu adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan, dan kebenarannya yang ajaib untuk mewartakan kasih. Maka Bapak Ibu dimanapun kita berada, usia DKJ, karena kami sudah mengajak kita semua untuk semakin giat dalam melayani, untuk senantiasa teguh dalam iman, supaya melalui kehadiran kita, melalui pelayanan yang kita lakukan, melalui para majelis komisi, mengawali perjalanan selanjutnya sebagai berkembang, maju dan berhasil. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada akhirnya kita semua saat ini berada dalam masa kita terus diajak untuk seperti Yohanes dalam pergumulan kita, dalam ketakutan kita, dalam kekhawatiran kita diajak untuk senantiasa menjalani relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya ada kita nantikan Tuhan dalam sukacita seperti ini dan saat ini yang disebut rindu. Ada sukacita di dalam menghadap. Apakah kita percaya bahwa kematian kita akan berakhir dengan kasihan dan damai sejahtera? Yakin tidak Bapak Ibu? Kita harus yakin.
Jika saat ini ada begitu banyak pertanyaan, maka bertanyalah dan pertanyaan iman bukan untuk meragukan Tuhan kepada Tuhan, namun untuk terus kita memiliki pengenalan yang sungguh. Dengan bertanya, kita menjalin relasi yang akrab dengan Allah. Dan keakraban relasi itu akan membuat kita menghidupi kasih Allah dan tetap berpengharapan di tengah dunia yang penuh dengan lebaran rasa ketakutan dan keputusasaan. Marilah kita memilih hidup yang selalu bersuka-cita. Kita memilih hidup yang takut dan rajin untuk bertanya dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk saat ini. Saat ini. Bersama dengan umat Allah sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita bertujuan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Segala dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari tangan darah mati, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Yesus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Tuhan, pengampunan dosa, pemujaan dan hidup yang Semoga kita bersama-sama menyanyikan Tuhan Allah sumber terang dan penggerak di tengah-tengah penantian pada masa dan menjadi kami datang menghormati yang adalah kami yang menanti kedatangan bukan dengan lisan dan keluarga, melainkan hati yang memutuskan dengan kasih yang terus mengalir dengan lurus dan dengan pengharapan yang tetap mengawal tengah dunia yang semakin berkepastian. Kami serahkan ya Tuhan dalam doa serta di dalam tangan kasih-Mu. Semangat-semangat yang saat ini sedang sakit, mereka yang tubuhnya lemah, yang jiwanya letih dan hidupnya diikuti berbagai perguruan hidup. Semula dengan kasih-Mu yang memberikan, kuatkan dan teguhkan mereka yang hampir putus asa, dan berubah mereka yang berjalan dalam hidup. Biarlah mereka jemaat-Mu merasakan bahwa Engkau tahu dan setia menyertai setiap langkah mereka. Ya Allah, dengan penuh syukur kami mengingat gereja yang saat ini merayakan usia pelayanan ke-9 tahun. Teruslah menjadikan gereja ini alat kasih-Mu yang berani menyuarakan kebenaran dan kasih yang terus bergerak melayani sesama menjadi terang yang tak padam bagi dunia. Tuhan, kami pergunakan bangsa dan negara kami ke dalam kuasa-Mu yang luar. Curahkanlah hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, kalungkan keadilan, tanamkan kasih dalam hati dan pikiran mereka, sehingga dengan penuh rasa takut akan mereka dimampukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang menyelesaikan, intoleransi yang melukai persatuan, bencana alam yang menguncang kehidupan, kasus-kasus korupsi yang berusaha mencari adilan dan kepercayaan. Tuhan, berilah mereka pemimpin bangsa
Inilah ya Tuhan berkata kami. Ya Tuhan, kami percaya apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami lakukan pada saat ini Bapa. Kiranya Tuhan yang Maha Tinggi akan membenarkan dan akan mengabulkan doa kami. Ampuni Tuhan dalam kehidupan kami. Kami banyak melakukan pelanggaran, kami banyak melakukan dosa. Darah Kristus menunjukkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.